Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Inayah dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester jurusan Bank dan Keuangan Industri Non-Bank. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan secara non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, demikian terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bagaimana produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pengertian saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengertian obligasi syariah atau yang lebih dikenal sebagai suku adalah surat berharga atau efek berupa penyertaan modal diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengertian reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada 5 mekanisme transaksi pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktek spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Dan yang kelima, transaksi menggunakan akad. Soal yang terakhir yaitu bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam pengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan ketika kita membayar premi. Maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus.
Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu, di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi resiko? Artinya, kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga videonya dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.